Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Israr. Selamat sore. Temu di podcast Mas Pak Haji, RT. ya. Ya, pemirsa semua, se-Indonesia, warga-warga semuanya yang ada di Kendal dan sekitarnya, termasuk lulusan SMA Kendal ya. Ya. Tahun 99. 99. Nah, kalau saya lulus tahun 2000 saat itu, adik kelas 91. Ya, Tapi kita kita nggak pernah satu sekelas alma ya, nggak pernah sekelas Bang. Ya nggak mungkin kan, kecuali saya nggak naik kelas. Ya memang saat itu kan punya kesibukan sendiri di Ya. sekolahan. Itu kan kalau saya dulu saat SMA lulus tahun 2000 kan ngurusi koperasi, terus ngurusi apa OSIS, pramukaan dan sebagainya. Kalau panjenengan Aktivis, sepertinya ya aktivis OSIS lah Oke, saat itu saya juga kan. aktif loh, aktif main game. Wah ini Saat makanya itu saya dulu lihat juga dari kakak kelas tuh saat itu kan jenengan wah ini pionir-pionir gamer sama tentang komputer. mana dan sebagainya itu generasi angkatan jenengan semua. Ya. Jadi cukup mempengaruhi adik kelas saya selaku adik kelas SMA terpengaruh juga. Itu bad influence atau good influence? Saat itu belum ada istilah influencer. Taunya cuman yang penting ya siapa lagi main kita kunjungi. Ya. Saat itu kan kadang-kadang rame Ya. di Rewangi Bolos. Nah, terus ada apa? Ada persewaan komik juga. Saat itu ada persewaan komik. Tapi novel belum ada saat itu. Novel ada ya? Persewaan novel? Sebenarnya ada, tapi saat itu mungkin yang anak muda kan cenderung suka yang bergambar ya. Tapi kan untungnya kan kita tahun itu TV sudah berwarna. Sudah ada beberapa channel stasiun TV sudah ada. Jadi di situ sudah itu. Kalau saya di sekolah dulu ya ada sih lomba puisi tapi saya nggak ikut. Paling lomba koran dinding itu kalau bercerita. Lah itu saya dengar panjenengan pernah ikut lomba menang Kendal Innovation Novel Award. Tak kira Innovation Award ya. Lah itu apa berawal sedang SMA? Zaman SMA dulu hobi nge-game loh, kok bisa nyasar di novel, gimana ceritanya itu? Ternyata itu game itu kan genrenya macam-macam. Ternyata yang saya sukai dari game itu tidak hanya soal ketangkasannya bermain game, tapi saya sebenarnya lebih suka ke ceritanya. Nah, mungkin teman-teman saya yang bareng-bareng main game itu mereka kuliahnya di IT gitu, nah, atau komputer gitu. Tapi saya kebetulan nggak keterima di situ. Nah, ambil jurusan lain ini pasti. Jurusan lain itu waktu itu kan namanya UMPTN itu pilihan yang ketiga itu yang bahasa Inggris. Dan itu ada kaitannya sama cerita ya, itu langsung passion. Itu akhirnya awalnya saya cuma nulis kertas-kertas puisi-puisi di kertas sobean-sobean. Tapi kan kalau namanya anak sastra kan harus berkembang ya, jangan cuma puisi tapi juga cerpen. Mungkin akhirnya novel. Berarti coba-coba, Salmolan coba-coba punya naskah atau apa diceritakan atau bikin surat cinta. Saat itu kan kita ada nulis kertas dulu, belum ada HP Android, belum ada. Belum ada saat itu. Kuliah kita 2000 awal pun perdana seluler itu masih mahal sekali. Saya 2002 itu punya kartu Excel sampai sekarang itu udah teman-teman ada yang sudah sekarang ada. Tapi kan di situ kan berarti 20 tahun sejak lulus sekolah, lebih 20 tahun. Berarti kan dari perjalanan itu sudah apa ya? Ganti-ganti profesi atau belok-belok kemana atau memang itu sudah dijadikan sebagai profesi atau itu masih bersanding hobi sampai sekarang? Ya, itu untuk sementara ini. Berarti fokusnya di penulisan sama bahasa Inggris berarti ya? Ya, kepenulisan karena memang background saya bahasa Inggris. Kalau kerjaan sih memang terkait dengan bahasa Inggris. Tapi untuk kesukaan hobi saya sebenarnya suka berkarya. Gitu. Tapi bisa ngomong bahasa Inggris? Bentar coba. Saya tak bilang yes no saja. You can speak with me. Hai, speak seperti little I can. Kalau YouTuber di Jawa Timur itu kan ada sih. Londo keturunan Jawa hidup di sini, tapi kan dia memang orang tua dibekali 2 bahasa. Makanya kan biasanya orang jurusan bahasa itu apa dulu di rumah juga dipraktekkan seperti itu sama orang tua atau mungkin pernah mondok harus apa mungkin pernah dulu setelah lulus SMA atau pernah berada di saat tahun 2000 awal kan ada istilahnya profesi saat itu kan belum ada SPD atau apa yang tampat atau pernah nyoba di situ saat itu. Kenapa kok sampai masih bertahan sampai sekarang itu apa? Pernah nyoba jadi guru bahasa Inggris saat itu? Ya kalau
Sebenarnya waktu SMP itu sudah suka bahasa Inggris. Oh gitu. Dan ikut kursus-kursus. Nah, saya merasa kalau peningkatan bahasa Inggris saya itu SMP mana dulu? SMP 2 Kendal. Wah itu SMP 2 Kendal nih sampai sekarang ini. Alumni kemarin saya juga nge-podcast ada, tapi kan generasi yang sudah baru juga, generasi yang sudah baru. Berarti kan secara tidak langsung kan alma mater ya berarti alma mater sekolah itu kan turut membesarkan juga kan. Cuman kan passion panjenengan lihat tadi novel ketemunya tidak pas lagi sekolah malah. Iya, itu ya sekolahnya kuliah. Oh kuliah, pas kuliah. Karena kuliahnya di sastra. Kuliah berapa kali? Sejak tahun 2000 sampai sekarang? Berapa kali? Iya, maksudnya biasanya ada ambil S1 4 tahun apa, S1 apa, berarti misalkan 20 tahun 5 titel enggak? Saya pernah nyoba ke beberapa kampus, terus kemudian keluar. Yang benar-benar yang saya tekuni itu yang sastra. Wah, jangan-jangan DO, jangan sampai DO, tetap jalan dapat gelar. Sorry, saya enggak DO, saya keluar sendiri. Kadang-kadang kan memang paradigma kan bisa berubah juga sambil jalan kan, hubungannya itu apa faktor hoki atau apa novel saat itu kan setahu saya ini kan saya anggap aja orang kampung yang tahu di televisi kadang-kadangnya kan yaudah kita ambil yang simpel aja lah, fenomenal kita sejak lulus SMA 2000 kan ada Harry Potter lah. Nah itu kan paling mudah kita analisa, semua orang tahu kan. Itu kan dari novel juga. Nah, dari novel juga, jika Rowling juga ditolak berkali-kali ke penerbit atau apa, mungkin tentang abad pertengahan, penyihir, sudah banyak saat itu. Cuman dia meramunya dunia sekolahan saat itu. Hanya saja mungkin kalau pencinta novel terus dijadikan film, itu kan biasanya ada yang istilah nggak suka, nggak sesuai bayangan atau apa untuk di karakternya. Nah itu kalau panjenengan bikin novel tuh bagaimana? Apa bikin karakternya sampai detail jadi atau ceritanya dulu? Biasanya gitu. Kalau untuk versi saya mempersiapkan dulu. Saya hampir sama seperti mungkin peneliti ya. Jadi saya mempersiapkan cetak birunya dulu. Oh gitu. Ini dari karakter-karakternya, kemudian persiapkan settingnya. Berarti dianggap kayak karakter game. Ya mungkin saya agak terlalu neritik ya, tapi itu upaya agar nanti tidak blondro istilahnya. Kadang-kadang kalau kita bahasa Indonesia guys. Kadang-kadang kalau kita ya udah langsung aja bikin tuh kuadernya itu nanti kemana-mana. Ya mending saya dari awal saya bikin kayak semacam guideline atau koridor dulu. Nah, tapi kan style penulisan beda-beda ya. Mungkin saya lebih ke sisi seperti akademis. Tapi nggak dijadiin storyboard dulu? Apa digambarkan sketsa biar mudah membayangkannya sebelum jadi cerita? Kan seakan-akan kan paling sih. Oh gitu. Deskripsi aja. Karakter, misalnya saya mau menciptakan karakter seperti Mas Agus Muhajir nih, tingginya sekian, kemudian potongan rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa. Tapi kan kalau sekarang kan novel sama komik identik kan bisa jadi satu konsepnya, apalagi sekarang ada istilah AI kan, artificial intelligence kan, ibaratnya kita di wajah jadi kartun animasi atau mungkin nanti apa kayak itu kan termasuk teknologi baru juga kan dari panjenengan kan. Berarti kan dari novel, kalau jenengan dulu basic komik gak zaman sekolah? Cuman baca aja. Saya dulu baca budaya-budaya asing ya, seperti komik, menikmati film. Kalau wayang mohon maaf saya kurang begitu menikmati mungkin ya. Iya kalau itu intinya juga cerita sih. Cuman kalau kadang-kalanya kalau wayang itu kan kalau yang pernah lihat atau saya pernah ceritakan sama saudara saya itu kan alurnya itu datar. Biasanya kalau kita kan cerita ada istilahnya alur maju mundur atau mungkin ada flashback, kita apa sesuatu yang final sudah mau chapter yang terakhir, bab yang terakhir terus di ending lagi. Nah, kalau saya lihat dari jenengan kan sudah rilis beberapa buku ya. Ya ada. Nah, itu sudah ISBN di Gramedia tersedia. Ya. Tahun 2008 itu awal pertama kali buku saya yang terbit, judulnya Ikatan Setan Boneka Manusia. Di situ memang saya mengikuti ke major ya atau penerbit yang istilahnya jual secara komersil. Sama beberapa tahun itu saya menawarkan ke beberapa penerbit dan buku saya alhamdulillah terbit, tapi ya tidak secara langsung ya. Memang ada tahapan-tahapannya, namanya kan kayak kita cari jodoh itu, cari penerbit itu. Nah, tapi karena belakangan ini perkembangannya berbeda ya, ada istilahnya menerbitkan sendiri ya, atau di publishing. Saya juga sempat di publishing juga. Itu masih cetak buku biasa. Tapi yang belakangan ini berkembang lagi nih, ada yang versi platform. Nah ini saya sayangnya untuk platform ini saya masih belum mengikuti. Tapi royalti dari maaf saya potong, royalti yang dari 2008 sampai sekarang masih
Ada enggak? Untuk yang itu biasanya sudah ada penjualan selesai kan? sih, sudah istilahnya penerbitnya juga nggak concern ke situ lagi, mungkin mereka ganti bisnis juga. Tapi kan sih. saat itu jenengan masuk itu naskah ditolak berkali-kali atau Iya, bagaimana ya. prosesnya? Sempat ditawarkan ke beberapa naskah yang saya bilang tadi cari jodoh gitu lah. Cari jodoh. Kan cari jodoh itu nggak gampang ya, akhirnya bisa ketemu salah satu penerbit, mereka suka, setuju, akhirnya ya udah kita kontrak. Berarti kan saat kontrak jenengan itu revisi naskah ada? Yang untuk naskah pertama enggak sih, enggak ada. Langsung diterima. Cuman kita menemukan penerbit yang cocok. Iya. Ya tergantung penerbitnya, ada yang sistemnya langsung terima seperti itu dianggap sudah bagus, ada juga penerbit yang bukan dengan saya, itu mungkin dicek, dikoreksi baru bisa 2008 ya. Kalau di dunia Amerika kan itu ada rapper Eminem itu. Itu kan dia ditolak kemana-mana nge-rap dah akhirnya malah dia bikin label sendiri, bikin studio sendiri, production sendiri. Jadi setahun 2 tahun pertama album pertama rilis terus baru dirilis lainnya. Berarti kan jenengan tidak seperti itu. Saat itu memang tidak, karena waktu itu memang biaya cetak kan nggak murah ya. Saya pernah sekali setelah beberapa kali buku saya terbit. Itu waktu itu seharga motor bebek tahun 2013 saat itu lumayan. Kalau sekarang sebenarnya untuk seperti tadi yang label atau indie tadi lebih terbuka. Kita ada banyak platform nih, kayak kita mungkin ada beberapa platform Indonesia, mungkin saya nggak sebut merek ya. Tapi kalau yang di luar negeri itu ada yang namanya Amazon Nah itu saya memang belum nyoba, tapi relate juga dengan background saya sebagai yang bahasa Inggris ini, mungkin insya Allah sih saya berharap nanti bisa memasukkan naskah saya dan menerbitkannya secara indie dengan bahasa Inggris. Itu biasanya ada kayak sertifikat penulis novel atau apa, sudah ibaratnya karena orang kerja itu kan pernah berada di sini tahun berapa sampai berapa atau apa, ada semacam itu enggak? Sebenarnya enggak sih, sekarang lebih mudah. Soalnya kan dengan lain kan misalkan kita ganti penerbit, itu pengalaman di mana di sini atau kalau untuk yang penerbit mayor memang, tapi kalau kita ingin menerbitkan secara indie itu istilahnya jenengan orang rumahan, mungkin sewu lulusnya SD atau SMP tapi istilahnya telaten menulis, menambah ilmu dari lingkungan, dari pengalaman hidup dan menuangkannya ke tulisan, bisa saja orang suka dan laris. Gitu lah. Itu kalau sekarang lagi ngetren nama istilah literasi lah. Itu termasuk literasi enggak itu? Apa istilah keilmuan literasi dalam dunia tulis menulis? Biasanya orang nulis menulis kan dulu pelajaran bahasa Indonesianya bagus atau bagaimana kan? Atau jangan dulu basic bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris otomatis ada penulisan secara bahasa Inggris, menulis cerita bahasa Inggris kan otomatis sudah terbiasanya ini itu novel dari bahasa Indonesia atau dua bahasa? Ini karena memang saya basicnya mother tongue-nya Indonesia ya, sementara masih bahasa Indonesia. Kira terus ingin go internasional. Depan mungkin ya, mohon doanya ya semuanya biar saya juga. Nah itu yang kalau yang perihal panjenengan menang Kendal Novel Award itu berdasarkan kategori atau untuk umum atau setiap penulis yang ikut saat itu 2022 ya. Itu kategori yang sama panjenengan atau semua kategori bebas? Itu masih umum sih. Masih umum. Di situ persyaratannya penting warga Kendal. Gitu. Usianya dibebaskan. Nah, dibebaskan. Itu kan penilaiannya mungkin itu terkait secara kepenulisannya. Umurnya berapa sih Mang itu sekarang? Saya ya setahun ya jenengan gitu. Setahun lebih saya. Kalau misalkan saya 23 plus 1 plus 20. Ya kurang lebih seperti itulah gambarnya. Nah, kan biasanya kan ada memang kadang-kadang istilah teen lead, cerita remaja teen lead, kemudian ada lagi chick lead, dunia wanita, terus kan genre horor, action, superhero ya. Ya, kalau saya memang kemarin-kemarin istilahnya mencoba-coba. Gitu. Awalnya horor, coba teen lead, kemudian yang menang itu kebetulan yang romance itu. Gitu. Nah, maksud saya itu saya ingin menjajal atau mencoba berbagai macam genre agar saya bagaimana sih cara bercerita, bagaimana kalau drama atau romance itu bagaimana mengungkapkan. Berarti mencobanya itu mencoba jenengan istilah menulis, membuat produknya atau mencoba jenengan lempar ke publik, ke sosmed atau apa, misal 2 halaman pertama ide apa, banyak yang baca atau enggak atau bagaimana? Tadi mencobanya yang dilakukan. Sih, zaman saya belajar itu ada forum di internet namanya Pulau Penulis Indonesia. Nah saat itu ada penulis-penulis yang masih belajar itu saling ngasih masukan saat itu, dan alhamdulillah ya dari situ itu berkembang. Nah setelah itu juga akhirnya ya kalau sementara ini masih sekarang sih mandiri. Masih mandiri. Kalau ada ini
Kalau sekarang kan banyak penulis yang banting setir, veganda, atau profesi Anda dengan apa sekarang saya nggak tahu. Oke, bagus lah, yang penting. Kadang-kadang ada yang jualan naskah. Iya, kita apa istilah apa? Ghostwriter ya. Ghostwriter. Ghostwriter. Oh, ghostwriter lah ya, ghostwriter kayak film Hollywood itu. Bukan penulis hantu tapi penulis yang dia menjual naskah. Anonymous itu bukan istilah Anonymous yang di hacker-hackeran Anonymous itu bukan. Enggak. Misalkan ya contohnya gini, J.K. Rowling ini kan sudah pernah nulis Harry Potter, kemudian dia udah aku males biar orang lain aja yang nulis. Nah itu misalkan. Kalau itu contoh aja ya, bukan berarti J.K. Rowling writer. Ya, buktinya sekarang bikin apa ya Fantastic Beasts itu kan 70 tahun sebelum Harry Potter lahir itu kan. Aslinya kan itu malah istilahnya tidak mengganggu dari yang prequel lah, berarti tidak mengganggu yang cerita yang sudah berjalan, sudah sukses, mencari mundur atau apa. Nah, mungkin kan lagi trending ya, beda kalau kita konversi novel ke sinetron. Nah itu kalau ke sinetron gimana? Kan di Indonesia biasanya ada kalanya kan kita penulis terus belajar skenario film, nah atau dunia production house gitu kan, naskah jadi terus dipublikasikan. Kadang kalanya kan karena dunia sinetron beda dengan novel, beda dengan film, kadang kan naskah diubah total. Nah, itu hubungannya sama lisensi penulisan atau bagaimana, atau dibeli naskahnya atau lepas. Biasanya kalau pendapat panjenengan atau panjenengan pernah ngalamin? Nah, kebetulan kalau saya memang belum secara langsung terjun di dunia industri sinetron, saya nyebutnya industri ya. Tapi saya dulu pernah belajar penulisan naskah skenario juga. Yang saya dapat informasi itu tuh sinetron kan ada yang diangkat dari format lain, apakah itu dari film atau dari novel. Ada juga yang disebut sebagai sinetron stripping. Nah, kalau yang sinetron stripping itu pecat tayang, dan kadang-kadang yang sewu itu kayak semacam mengabaikan kualitas. Dan efeknya belum jadi atau ceritanya terus. Bedanya novel sama yang sinetron stripping itu, kalau novel kan kita kan bisa mengupayakan agar kualitasnya terjaga. Itu untuk novel versi zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang ada juga yang tadi. Tapi kalau jangan perhatikan itu kalau di sinetron kalau dengan ending selesai itu sebenarnya ada. Bagi yang punya ide-ide apa silahkan kontak person, ada nomor telepon ada emailnya. Ada. Cuman kecil kadang-kadang kan selesai udah, kadang kan kita sudah pergi. Kadang kan aslinya itu mungkin dari tim sana itu udah kewalahan. Kadang-kadang kalau lihat sinetron kan idenya sana, dicuri sana, muter-muter. Nah, ditambah lagi kadang gini. Ide kan jadi tidak orisinil. Nah, apalagi budaya K-pop kan masuk. Kalau dulu era 2000 awal 90-an kan Jepang. Nah, kadang pengaruh itu. Kalau kita di dunia komik ada istilah manga jadi anime kan. Nah, kalau jenengan kan basicnya dulu nge-game ya. Nge-game makanya pembuatan karakternya kuat saat jenengan bikin novel berarti ya. Nah itu superhero-nya yang kemarin itu cerita superhero yang bagaimana? Apa yang seperti yang di Hollywood? Ini sebenarnya baru belajar sih, cuman saya tertarik dengan istilahnya karakter bangsa. Ini sebenarnya targetnya bukan hanya sekedar sebagai industri penulisan, tapi saya ingin membangun karakter bangsa. Saya melihat kayak semacam di Amerika itu ada Superman, Batman, Spiderman dan lain sebagainya. Di Jepang kita bisa melihat ada Kamen Rider, ada Naruto, ada Samurai X dan lain sebagainya. Itu saya melihat bagaimana mereka bisa memunculkan suatu superhero, kemudian dia melestarikannya. Nah, itu yang saya rasa di Indonesia masih belum ya. Nah, memang ada seperti yang baru punyanya Bumilang itu, dia berusaha mengupayakan memunculkan itu, tapi saya rasa juga perlu istilahnya didukung oleh masyarakat juga, bahwa kita juga perlu nih nation branding, bahwa kita bisa menjadi negara yang punya karakter dengan adanya karakter superhero ini. Silakan itu kan bisa dibilang itu kan komik atau novel bergambar atau apa istilahnya ya. Novel bentuk tulisan itu kan zaman tahun 70-an atau 80-an. Terus kemudian diformulasi lagi, itu kan zaman orang tua kita berarti kan. Orang tua kita terus diformulasi lagi biar zaman sekarang anak yang umur 10 tahun, 20 tahun saat ini biar tahu kan, biar tahu bahwa ya emang sih kalau kita lihat karakter yang ada, kostumnya kalau dibentukkan film kan kostumnya agak beda itu kan. Kostumnya agak beda sama yang versi zaman dulu tahun 70 80-an. Nah, berarti kan istilahnya kan dari penulis aslinya kan harus merelakan diri juga. Wah, karakter utamaku saat dimigrasikan ke ini sudah berubah total. Nah, atau mungkin aku dulu menang karena bikin karakter ini tapi setelah karakter itu diambil alih itulah. Itu hubungannya bagaimana? Kalau itu kita
perlu sedikit ada tema lain, yaitu terkait hak atas kekayaan intelektual. Wah, ini pasti tahu nih. Sebenarnya karya itu tidak harus menjadi milik kita. Kalau kita ingin itu menjadi suatu industri dan bisa kita wariskan, kita lestarikan. Nah, contohnya tadi Spider-Man mungkin yang penulis awalnya adalah Stan Lee. Penulisnya Stan Lee, tapi yang komunikasinya penggambarnya bisa orang lain. Setelah itu, setelah masuk ke industri, ada varian-variannya itu kita sebut sebagai varian yang lagi. Tapi kan saat itu saat Stan Lee masih hidup kan di film Spider-Man dan lain-lain, Marvel atau DC ya, saya nggak tahu. Marvel itu kan pernah jadi cameo kan, cuman bisa ikut main di dalam, entah itu cuman 10 detik atau apa kan ikut di. Kalau orang yang sudah tahu, itu penulis komiknya, originalnya masuk di situ. Berarti kan fine saja saat ada perubahan media dari komik menjadi novel, komik menjadi film atau serial atau apa. Kita tidak tahu di belakangnya. Siapa tahu itu sudah ada melalui rapat, ada kesepakatan. Kan di situ kan istilah kan berarti kan kita tidak hanya sekedar penulis saja. Berpegang apa? Paten merek atau apa istilahnya? Nah, itu ya namanya kalau kita sudah ke industri itu kita harus legowo. Jadi kan sudah pegang berapa ini? Saya ada beberapa judul tapi karena memang sementara ini di Indonesia belum industri haki ya. Apa cuman yang penting dipegang tapi jangan belum produksi lagi atau belum disebarkan lagi atau gimana? Kalau untuk karya saya belum ada lagi, tapi ini saya ada satu konsep superhero yang mudah-mudahan tidak dalam waktu lama juga bisa segera selesai. Tapi masih proses. Ya nanti dibahas di podcast kita juga lah. Siap. Agus Muhajir, Pak RT. Nah, jadi coba saran dan masukan kepada teman-teman yang istilahnya ingin bergelut ke bidang penulisan, novel, cerita. Biasanya kadang-kalanya kan kalau zaman sekarang kan paradigma bahwa yang nulis ini tidak harus jago bahasa Indonesia, jago sastra, jago apa. Bisa karena dia lihat ada inspirasi atau hobi oret-oret. Entah itu nanti arahnya menjadi komik atau menjadi novelis. Lah, itu perlu komunitasnya enggak di sekitar itu? Biasanya ada saran apakah dari yang seperti itu anak-anak yang itu perlu gabung ke komunitas atau ada komunitas yang mencari bakat atau apa ibaratnya kan ada gitu. Ya sebenarnya komunitas ya menurut saya sangat penting itu untuk punya komunitas itu. Nah kalau awal-awal itu kan karena saya tidak punya teman-teman terdekat yang istilahnya ketemu langsung yang bisa bahas. Beda guys. Nah, basket, pramuka atau apa hobinya beda. Game, komputer ternyata saya suka mulai tertarik nulis. Nah itu ketemu di internet waktu itu forum dan kemudian saya juga sempat ikut namanya forum Lingkar Pena itu. Kalau itu lebih ke Islami kalau forum Lingkar Pena. Oh gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali kalau kalian cari di medsos itu ada banyak komunitas. Berarti panjenengan tidak melalui proses tahap demi tahap seperti di majalah dinding dulu atau apa, biasanya ada yang bikin cerpen dulu. Jadi penggalan dari novel terus dipecah jadi cerpen kecil ditulis di mading. Itu diposting di forum itu. Oh, forum itu. Ada forum. Kemudian berarti tidak di mading sekolahan atau apa enggak? Ya, di sekolahan di acar jenengan kayak nyebar brosur belum saya kali ya. belum baby boomers kalau saya sudah milenial juga meskipun milenial generasi pertama. Iya. Kalau di Pinupin kan itu ada Kak Ros tapi kan itu komik dia bikin apa semacam kayak cuplikan-cuplikan. Kalau di koran dulu apa Suara Merdeka ada apa, Pak Bayi atau apa kan dengan Pak itu komik sketsa atau apa kan itu hanya satu halaman atau hanya satu slot aja itu kan. Kalau di Pinupin Kak Ros kan sama idenya malah dari si kembari Pinupin itu kan. Apa itu Lalaba atau apa itu kan saya ceritanya itu kan si nakal berharang atau apa itu kan. Nah itu terus dirangkai terus dibukukan komik jadi satu kan. Nah jenengan dulu saat bikin novel itu rangkaian dari cerpen-cerpen atau memang jenengan langsung jadi novel atau bagaimana saat membuatnya pas awal-awal? Kalau saya nggak rangkaian sih, tapi awalnya bikin cerpen-cerpen, habis itu terus coba bikin novel tapi bukan yang dari cerpen itu istilahnya memang beda. Tapi berarti ya tahapannya memang sendiri-sendiri. Awalnya baru cerpen. Berarti masih ada ide-ide cerpen yang direlakan tidak dilanjut jadi novel. Ya kalau namanya penulis itu kan tidak semuanya akan selesai. Ada. Kan kita punya banyak ide. Ya udah biar yang penting kita berekspresi aja. Setelah itu nanti akan ada lanjut atau tidak kita pikirkan. Tapi penulis blogger enggak? Ngeblog enggak? Oh iya. Zaman tahun 2000-an. Kalau dulu kan tahun 2000-an awal itu biasanya ngeblog, penulis ngeblog apa. Sebenarnya ngeblog itu kan seperti halnya kita nulis hanya satu baris, dua baris atau satu kerangka halaman udah ditulis. Terus suatu saat kita bikin novel atau bikin naskah apa. Biasanya kan ide tertuang itu. Kadang yang sebel kan nunggu komen.
Saat kita punya ide terbuka dilempar ke publik nunggu komen tujuannya misalkan suatu nek komennya banyak suatu saat tak bikin novel. Jangan pernah ada pertimbangan seperti itu enggak? Atau yang penting aku bikin idealis, yang penting penerbit mau atau bagaimana? Ya, saya belajar sih, belajar dalam arti kalau tadi di forum ada masukan dari teman-teman, saya coba akomodir. Kalau gitu. Memang belum sesuai dan saya tetap belajar baca-baca yang sudah, tapi itu berarti paling enggak ya bukan jiplak ya, tapi pengen tahu tekniknya itu seperti apa sih cara berbahasa, bagaimana plotting dan sebagainya. Tapi ada jadi joki pernah nggak? Joki penulisan novel atau mungkin ya ghostwriter tadi? Belum atau mungkin saya pengen agar istilahnya cerita saya sendiri yang terangkat sih sebenarnya karena mungkin karena saya ada pekerjaan lain jadi saya masih bisa dapat penghasilan dari tempat lain. Tapi kan istilahnya itu kan tetap ada entah ide itu nanti jenengan dicatat sendiri disimpan atau mungkin suatu saat pas lego pas selo pikirane wah aku punya waktu bisa bebas nyantai misal 3 hari 5 hari tak bikin sehari sejam 2 jam tengok. Cuman kadang penulis itu kan punya ide cara pencarian ide biasanya apa aja? Ngerokok udut, nyari jalan-jalan, hiking, traveling dulu atau tidur atau nyari wangsit kemana ke Mbah Dukun. Itu bagaimana yang sudah pernah terjadi saat dengan mencari ide? Bisa dari karya yang lain, misalnya saya terinspirasi dari karya yang sudah ada, tapi tidak selalu novel, bisa aja dari film, bisa aja dari serial TV, atau mungkin bisa juga dari berita-berita. Tapi memang tidak langsung sekaligus dapat kan? Enggak kan? Bukan itu sehari langsung dapat enggak? Bisa berkembang dan juga diniati. Harus kadang-kadang ide itu harus dipaksa juga. Jadi ya maksudnya tidak terus ini hari ini aku harus dapat ide ini dari pagi sampai sore nonton apa? Ya enggak? Kalau memang niat memang harus. Berarti misalkan ada tugas, ada teman Mas Yosar, kamu harus nonton sinetron 100 episode, berani enggak? Ya kalau itu pekerjaan utama saya akan saya ambil. Kalau yang di Jakarta lembaga sensor film tugasnya nonton apa atau mungkin orang kreator iklan periklanan kadang kan iklan dari zaman ke zaman dilihat untuk menginspirasi ide. Itu pun kadang ide orisinal kita setelah kita ada orisinal tahu ternyata saat kita bikin itu sudah ada. Padahal kita sudah riset barangnya mungkin riset 2 bulan lah atau mungkin kita riset beberapa kota lah ternyata ide itu sudah ada. Kita sama persis kecuali kalau kita menciptakan pembeda lah itu bagaimana? Karena otomatis kan sudah rilis berarti kan sudah launching ibaratnya buku sudah kontrak sama penerbit. Nah itu gimana? Biasanya. Kalau sudah kontrak ya udah lanjut aja. Tapi kalau belum misalkan kita karya udah jadi ya kita lihat ada keistimewaan apa dari karya yang sudah terbit itu. Misalkan ini ada kasus nih. Sekarang kan ya lagi tayang di TV Jepang tuh Kamen Rider Gacha. Itu temanya kan alkemis ya. Kita juga punya itu ide tentang alkemis. Cuman untuk pertimbangan untuk saat ini memang saya belum pengen saya munculkan. Mungkin suatu ketika. Nah ya kan ada kalanya gitu kecuali kalau misalkan dulu sementara stop dulu lah. Tapi stop dulu orang gelebu jujur sepirang tahun loh Mas. Ambil ide yang lain dulu. Karena kita kan jangan hanya terpaksa. Masalah umur di kita setelah lulus SMA kata orang itu waktu cepat sekali. 3 tahun saat sekolah kayaknya lama saat itu. Tapi setelah lulus tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun udah cepet banget. Nah, makanya cepet banget. Itu guys, makanya teman-teman yang ada di sini kalau masih dunia persekolahan, kalau bisa dinikmati sekolah apapun ilmu yang ada di situ dioptimalkan. Kalau Mas Yusa dulu dunia penulisan nggak sempet ya nge-game. Ya, tapi ada pengetahuan juga terkait cerita-cerita. Kayak saya misalkan dulu main game namanya Legend of Mana. Sampai saat ini saya masih inget tuh ada istilahnya. Tapi versi Android ada nggak itu gamenya sekarang? Biasanya kan ada repro baru ya sekarang, game lama. Bukan repro, yang tadi saya bilang itu Al-Haki itu. Ini ada istilahnya versi sekarangnya itu ada juga. Sana ada. Itu keistimewaan orang luar. Saya pengen seharusnya Indonesia bisa dong seperti itu. Ya mereka sponsornya kuat-kuat guys. Ya itu kita harus bisa saling mendukung. Makanya saling mendukung. Ibaratnya mereka ada komunitasnya kuat, saling mendukung. Ibaratnya kalau di luar negeri kan profesi apapun keren. Ada kalanya profesi apapun tukang jahit, penjahit kelihatan, tukang kayu, carpenter kan keren bahasanya. Kalau di Inggris kan keren. Ibaratnya kalau kita profesi di Indonesia, di Inggris kan keren. Novelis, jelas kan. Kalau dulu kan ada istilah novel sama roman. Kalau jangan masuknya di novel, bukan roman.
Nah kalau roman itu lebih ke kayak cerita-cerita yang bisa kisah cinta mungkin ya. Kisah cinta. Tapi kalau misalkan itu buku berarti untuk umum, novel. Tapi novel pun juga bisa ada romannya di dalam sini. Nah kan kadang-kadang kan apakah itu bisa jadi sastra? Nah kalau sastra beda lagi. Beda lagi. Makanya kadang-kadang saya kan ada yang populer, ada yang sastra. Saya itu juga bingung. Novel biasa sama sastra. Ada kan kita tugas bahasa Indonesia atau apa pelajaran sekolah itu yang dicari sastra. Di tempat saya ada persewaan buku. Kadang-kadang tugas, kalau anak tak tanya, apa tugas novel bebas, oke nggak masalah. Tugas sastra, wah nggak punya. Nah, sastra, kenapa jenengan tidak bikin novel sastra? Apa karena bahasa sastra itu lebih berat? Apalagi dengan sastra Inggris kan lebih terkenal daripada bahasa sastra Indonesia. Nggak ada kepikiran ke situ. Kalau saya memang sebenarnya lebih ke peminatan dan keterampilan. Ya mungkin karena sementara ini saya belum begitu minat-minat banget sastra. Nunggu produser kah mungkin atau nunggu siapa yang nyponsori ini. Tapi sastra itu istimewa kok. Mungkin saya belum ke sana. Karena kalau ini ada yang mau kolaborasi, itu bagaimana? Dia penulis junior atau mungkin ada penulis senior. Jadi bikin sebuah novel atau bikin suatu cerita atau komik atau mungkin suatu film melibatkan banyak tim di bidangnya, sesuai bidang keahliannya, itu bagaimana? Masih berminat? Kalau yang lagi ngetren belakangan ini adalah bikin kumpulan cerpen. Ini mungkin tematik. Awalnya bisa dimulai dari situ, masing-masing punya ide. Nah, setelah itu bisa kolaborasi. Ada teman saya yang dia berempat itu bikin satu novel. Gitu. Seperti itu. Yaitu harus ada kompromi, harus ada mungkin ya kayak rapat-rapat. Ya pokoknya yang penting berkreasi dulu. Jangan sampai mikir wah oleh duit piro. Ya. Kalau mikir duit piro atau apa kan susah juga. Apalagi sekarang kan kadang ya saat kita terlalu mikir itu ide kita berhenti berapa bulan. Tapi kan pemain baru ibaratnya. Ini saya anggap aja di dunia bisnis ya. Pemain baru selalu ada, inovasi selalu ada. Kadang mereka istilahnya apa ya? Kalau orang mancing itu apa? Berbangi ya, umpan. Makanya tadi kan aku sempat ninggung panjenengan apakah ada pernah umpan apa? Kalau di film itu ada istilah teaser atau apa kan? Atau mungkin segera. Nah, kalau dunia bisnis ada istilah bus marketing kan istilah ngomong segera ini 3 bulan 6 bulan lagi, padahal sebenarnya dia coba mencari orang entah itu menyetujui tentang itu apa tanya-tanya atau memang paling bohongan atau apa kan untuk mengumpulkan orang itu yang pro sama yang kontra kan. Kalau tidak ada ya mereka tidak jadi produksi. Nah biasanya kan teknik itu ya memang sih teknik itu kadang-kadang kita tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada tim. Makanya kalau di dunia penerbit atau apa kan biasanya penerbit ada penulis yang ada di sana, editor, terus cetak. Apalagi biasanya ada desain cover. Desain cover ada ya. Misalnya kan distribusi barang juga ada kan. Nah itu kalau gini, sekarang ada istilah penulis online. Jangan kan termasuk kategori penulis online atau penulis dunia nyata? Saya sementara masih yang cetak. Cetak. Tapi ya itu sekarang yang lagi tren sebenarnya yang online itu. Tadi yang soal indie itu ada beberapa platform penulisan baik itu di Indonesia maupun di luar yang sebenarnya memungkinkan untuk kita terjun di situ. Tapi pernah menemukan nggak misalkan ternyata ada novel panjenengan yang lama lebih dari 5 tahun atau 10 tahun ternyata di online sudah ada bentuk file PDF atau apa bisa diunduh bebas. Terus panjenengan komplain kepada penerbit ternyata apa istilahnya lisensi atau paten kontrak dengan sudah selesai, sudah habis. Kalau yang itu saya belum mencari tapi juga belum menemukan, tapi cuman pernah ada di salah satu waktu cek ISBN itu ada yang nama saya bukan nama saya, judul saya tapi kok namanya lain, saya belum meneliti lebih lanjut sih. Apa malsu nama jenengan bukan ya? Saya kurang tahu nih. Penerbitnya deh, penerbitnya. Nama sama judulnya sama tapi kok penerbitnya saya nggak familiar gitu loh. Apakah itu dijual lagi? Nah, itu saya makanya belum ngecek gitu. Makanya kan di penulisan novel kan apa cetak 1000 eksemplar itu penulis itu langsung dapat royalti sekian atau 3 bulan 6 bulan sekali masuk royalti sekian. Misalnya kita punya toko buku yang ternama di Indonesia gitu kan, dapat sekian. Nah, tapi kadang mungkin penerbit ternyata mau setor ke penulis, waduh cetak 10.000 eksemplar kok, ternyata penjualan jeblok baru separuh tok. Nah itu gimana dari penulis, apa nuntut atau udah nanti tak tarik aja atau pindah penerbit? Tergantung kontraknya, kita mau kontrak
putus atau beli putus gitu. ataukah yang royalti. Kalau beli putus berarti kita kan ya udah dibeli untuk sekian tahun, misalkan jenengan punya Harry Potter mau dibeli, saya beli 1 miliar untuk 10 tahun. Udah. Nah, itu tapi memang paling pol itu 10 tahun atau enggak, tergantung kesepakatan. Kesepakatan. Itu tadi jangan istilah diwariskan. Berarti ada kemungkinan diwariskan. Bisa. Nah, berarti kan sesuai dari keluarga dikasih tahu juga. Iya. Kalau dunia televisi kadang saya juga kurang tahu, kalau di televisi kadang sering nongol film lama-lama Dono Kasino Indro, Benyamin atau apa. Saya nggak tahu apakah dari keluarga itu sudah diwariskan paten yang lama atau masuk atau bagaimana, kan juga kita nggak tahu. Penting kita tahu nonton film lama udah. Nggak tahu apakah nanti pihak stasiun TV itu memberikan royalti kepada mereka atau tidak, saya nggak tahu juga. Nah itu kalau yang dari penulis berarti biasanya 10 tahun biasanya. Enggak, itu hanya tergantung kontrak kita dengan penerbit itu. Tapi kalau untuk istilahnya hak cipta ya, kalau untuk karya novel, kemudian lagu itu pakainya hak cipta. Hak cipta itu sepanjang kita hidup, dan kemudian akan sekitar, kalau nggak salah sekitar 70 tahun atau apa setelah kita meninggal itu bisa. Nah, berarti itu termasuk apa itu tadi, ganti cover, rilis ulang, itu berarti masih satu paten atau sendiri-sendiri? Itu hal yang beda ya. Maksudnya kita kan untuk hak cipta itu kan sertifikasi kan kita ke daftarkan ke negara. Itu urusan kita sama negara. Tapi kalau untuk ke industri, untuk dijual itu kita kesepakatan atau kontrak dengan penerbit. Itu jadi beda-beda. Nah ini ada saran masukan bagi misalkan lulusan SMA, STM yang bakat nulis novel belum ketemu saat itu, terus misalkan suatu saat masa kuliah dengan kan ada masa kuliah menemukan penulisan, kira-kira ada masukan bagaimana? Kira-kira kalau dalam hal mendapatkan komunitas atau misalkan yang penting nulis ide, konsep, setor kemana? Ada, monggo silakan. Sekarang banyak platform penulisan ya, kayak online bisa. Yang kita online tuh kita kenal, yang terkenal tuh kayak saya sebut aja ya Wattpad. Kemudian ada juga KPM Apps. Kemudian ada macam-macam lah di situ. Nggak perlu kita pintar-pintar atau hebat-hebat banget, masih belajar tuh nggak masalah. Cuman yang penting satu apa coba, itu juga sama di dunia lain. Apa itu? Jangan gampang baper. Nah, kalau kita dikasih masukan, kritik sama orang lain, ya udah. Biasanya tidak sesuai keinginan langsung lokro, besok nggak lanjut lagi nih. Berarti tidak harus ikut kompetisi? Perlu nggak? Ada, kadang-kadang ada. Kita ada lomba-lomba itu seringkali di platform-platform itu atau di penerbit-penerbit itu ada. Nah, tapi kadang-kadang pengalamannya ada di Indonesia, yang sukses lebih dari 5 tahun itu kebanyakan yang juara 2, juara 3. Itu kalau bidang nyanyi ya, saya lihat di nyanyi kayak apa Indonesia Mencari Bakat apa. Wah itu kan bidang penulisan beda. Bisa apa tahu kalau misalkan cantik banting setir jadi penulis lagu. Bisa saja. Tulis lagu bersambung kan. Kayak misalkan Ahmad Dhani kan. Saat itu di era 2000-an awal kan terinspirasi dari novelnya Khalil Gibran. Walaupun puisi. Memang sih ada yang bilang novel, walaupun sebenarnya saya ya ada sih novel Khalil Gibran, tapi kan istilah kan itu apakah pengembangan dari puisi atau bagaimana kan orang tahu dari penerbitnya. Kadang saya bandingkan dari banyak penerbit, tapi judulnya sama, tapi rata-rata tetap beda. Nah, kalau dari Ahmad Dhani kan dia menuliskan meramu jadi syair lagu bagus dah gitu kan. Meramu itu kan gitu, udah jadi. Seperti halnya misal panjenengan novel udah jadi. Kalau pernah nonton film Ada Apa Dengan Cinta 2000 awal itu, itu kan ada Dian Sastrowardoyo sama Nicholas Saputra. Kalau di situ kan ada puisi-puisi, tapi kan itu kan disisipkan sebagai itu kan, sedangkan Ada Pandangan Dengan Cinta itu kan tidak berupa novel, jadi memang dia mungkin langsung jadikan naskah langsung, syuting film. Tapi kan film, tapi saat itu terus dibikinkan novel. Nah, film sudah jadi, sudah sukses, terus bikin novel. Ya orang baca, tapi kadang dibaca, bayanginnya artisnya beda. Ya mungkin kalau yang sudah sukses itu atau sudah pernah menang sih nggak masalah. Itu kan pendapat dari apa ya, pembaca. Pembaca kan punya apa ya, imajinasi sendiri atau bagaimana superhero seperti ini. Nah, kalau penggambaran panjenengan tadi detail ya. Berarti kan tapi kan biasanya kan tiap novel itu biasanya ada detail tapi itu disembunyikan. Nah, biar penulis itu ada ide bikin trilogi atau berseri bersambung, terus pembaca biar ngikuti terus. Jadi kadang-kadang kita menyebutkan tentang ini di bab 1, bab 2,
hanya tentang sekilas. Pada sekilas. Ya ibaratnya kan kadang orang baca tidak terasa sudah 100 halaman. Nah, novel kan gitu. Apa jangan-jangan pakai kacamata karena kebanyakan baca atau bagaimana? Main game. Oh game. Masih saat ini game. Oh game. Enggak, udah sih. Akhirnya game-game lama sekarang gamenya dianimasi kabeh gitu kan. Berarti masih berlanjut sampai sekarang ya. Nanti ada kompetisi lagi ikut nggak? Untuk yang mana? Ya novel lah. Yang novel atau online. Saya pengen bergeser ke yang ke bahasa Inggris sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi di situ ada syarat umur. Oh, maksimal 30. Mau nyamar boleh nggak? Kan kadang-kadang kan ada ditanggap penulis muda. Saya nggak tahu disebut muda itu kurang dari 30 atau kurang dari 50 tahun kan. Penulis tua. Tua itu disebut tua itu karena ubannya banyak seperti saya atau putih HP rambutnya kan di itu kan. Makanya kadang-kadang kan kalau saya lihat pernah di televisi di Jakarta atau apa kan ada penulis senior. Terus kadang menjadi penulis naskah teater. Idenya dari cerita pendek atau novel yang sudah dimodifikasi ya, mungkin konsepnya memang khusus teater saja untuk novel. Istilahnya kan novel itu kan ada semua di situ sebenarnya kan. Kita mau gambarkan cerita juga ada semua di situ. Terus kita hanya mau menggal-menggal karakter atau mungkin tapi banyak kan ceritanya novelnya langsung selesai, nggak ceritakan sendiri-sendiri. Kalau yang kemarin-kemarin selesai, tapi ada juga yang kayak situasi komedi itu loh. Oh gitu. Jadi kayak Baja Bajuri itu kan per episode. Saya ada satu cewek-cewek kos itu. Berarti kan istilah novel yang mudah dimengerti, easy listening atau gimana kan? Bukan, itu namanya situasi komedi. Itu konsep itu artinya kita punya ide, tapi itu dipecah-pecah per episode. Jadi bukan yang secara naratif langsung urut cara berceritanya ya. Tapi kalau ini per episode kita pecah-pecah. Kalau kan Doraemon. Oh iya, nama istilah kan selesai itu kan. Ya. Kalau zaman 2000-an itu kan ada apa itu film Kul Desak. Pernah diadopsi Indonesia juga. Aslinya kalau enggak salah Thailand atau Taiwan luar Indonesia. Ya? Nah, itu kan idenya film 2 jam itu katanya juga dari novel juga. Tapi ceritanya tuh beda-beda, menggambarkan si A, si B, si C tidak nyambung. Nyambungnya itu mungkin ketemu di jalan, simpangan, nggak ada dialog dah gitu toh. Ternyata saya pernah nonton film Kul Desak, kenapa suksesnya tuh di mana? Ternyata suksesnya tuh orang gregeten. Ibarat si A nyeritakan, ternyata si B nyeritakan pas beli bakso di sana, si A sedang simpangan naik motor itu ternyata gregetannya loh, kenapa nggak noleh kenalan itu nih. Jadi ceritanya tuh tidak nyambung, antar karakter tidak nyambung, punya kehidupan kadang nggak kenal. Kul Desak gitu kan. Nggak tahu mungkin itu kan kalau genre saat ini ya, penulisan apapun film, novel atau apa. Saya lihat kan yang dulu 20 tahun yang lalu atau lebih dari 15 tahun yang lalu, era dulu tuh kembali lagi sekarang. Barangnya kayak fashion era-era tahun 70-an, 80-an kembali lagi ke sekarang. Kepikiran ada ide lama mau diterapkan lagi atau mungkin kisah cinta zaman SMA mau diliput. Sejumlah novel saya itu ada kayak karakter atau tempat atau apa itu yang saling nyambung misalnya. Oh gitu. Mungkin itu konsep yang ini beda dengan multiverse ya. Kalau multiverse itu kan beda dunia. Kalau yang ini itu saling berkaitan misalkan ya. Berarti masih satu universe. Ya, universe-nya itu silakan sekarang multiverse. Nyambung. Ya, universe-nya antara satu novel dan novel yang lain itu ada yang misalkan karakter yang ini muncul di novel ini, ada juga dia muncul di karakter lain tapi cuma jadi cameo misalnya. Ya, dengan jadi cameo tok enggak apa-apa. Cameo 10 detik mati. Cuman jualan kah? Kan istilah aslinya kan itu kan multiverse, universe kan hanya pancingan saja biar orang ngikuti ini, judulnya beda, karena ngikuti ini kan. Tertarik. Gitu. Tertarik. Kayak kita kadang film Superman, Superman, ceritanya lama ini. Ternyata alurnya maju mundur. Star Trek, Star Wars kan sama. Sequel, prequel kan. Mungkin kayak yang lagi balapan Fast Furious 10 misalnya suatu saat jadi 30 sudah pada tua. Tapi memang kalau dunia production house atau dunia perfilman, pertelevisian atau apa, kalau melihat itu kan kadang berulang itu seperti tadi Bang. Dulu tahun 2000 awal horor ya. Pernah bikin novel horor? Ya itu yang pertama. Oh ya, ding ya. Oh ya. Boleh nanti minta covernya kita lihatkan slide biar pemirsa pada lihat semua itu. Ada juga yang lebih baru Banaspati. Waduh, ngeri bener. Itu hubungannya sama Banaspati yang ada di Kejawen itu Jawa itu atau Banaspati beda? Ya, atau singkatan saya sendiri sih. Tapi gitu. Tetap ada nyambung-nyambungnya.
Oh, biasanya kan era tahun 2000-an awal kan televisi itu isinya horor semua. Bioskop isinya angker semua kan. Kalau 90-an mungkin ya amit-amit lah semi-semi horor atau apa zaman itu kan. Berarti kan itu walaupun genre horor 2000-an masuk ke 2020 ke atas sempat nongol hanya setengah tahun atau berapa kan berulang lagi. Karena itu kan tergantung itu KKN penari itu juga. Nah, kakek jadi bisa penari satu, yang dua katanya kurang sukses atau bagaimana kan itu kan juga. Hype-nya udah turun. Nah, ya itu bisa jadi mungkin pas lagi launching bersamaan film lain. Masalahnya gini guys, kita di Indonesia terlalu ada istilah viral. Viral tuh lamanya cuma 3 bulan katanya. Makanya kan kadang-kadang ada viral apa. Makanya kadang-kadang kita ingin memviralkan apa kalau kita apa ya istilahnya hashtag di Twitter atau di sosmed itu kan kalau kita tidak mengikuti viralnya itu produk kita kalah. Tidak ditemukan di Google, di YouTube apa tidak ketemu. Istilahnya apa? Ratingnya. Tapi kan kalau kita berada di komunitas ya tetap nggak masalah. Berarti ya, kita harus branding dulu. Misalkan saya kan kemarin-kemarin kan ceritanya genrenya macam-macam, tapi saya sedang berupaya untuk ke satu titik yaitu genre superhero. Mungkin itu untuk saya mencoba membranding diri saya agar orang kenal ke situ. Ada penggemar fanatik ada nggak? Nggak ada sih. Siapa tahu minta tanda tangan atau apa? Paling mungkin dibikin skripsi ada, bikin skripsi ada satu. Paling nggak dibikin apa itu? Voice novel yang dibacakan kayak di radio atau apa, hanya cerita dibacakan kita mendengarkan jadi biar audio novel itu kan mungkin bisa dicoba. Cuman kan orang sekarang kebanyakan anak-anak deloknya YouTube, delok sing visual kelihatan, audio jarang. Soalnya kalau kita di radio FM, radio ya jarang yang ngikutin. Kecuali kayak zaman dulu ada kirim-kirim salam zaman dulu kan, sampai sekarang pun radio tertentu ada. Audio novel, kalau dulu saya pernah lihat audio novel atau apa yang sandiwara radio, oh ya ada yang juga. Ya, tapi juga mereka dari cerita bergambar deh, bukan novel. Saur Sepuh atau apa itu zaman dulu kan. Iya. Itu kan di balik itu kan berarti kan itu penerjemahan dari bentuk tulisan ke gambar ke suara. Konversi media. Sebenarnya bentuk suara radio itu kan seperti halnya bentuk tulisan. Dengan baca saya bayangkan, oh gini. Sebenarnya kan sama. Iya. Nah, terus ya di podcast Pak RT sebelumnya kan ada penceritaan. Iya. Panjenengan kok kenapa tidak menjadi pencerita saja? Saya sudah. Ya kan pencerita di bentuk tulisan. Tapi review sih. Oh review. Jadi kalau di media visual saya mereview cerita Kamen Rider. Nah dari itu. Oh itu. Salah satu upaya. Tak kira hanya produk panjenengan novel saja yang direview. Tidak. Ya saya juga ada sih, cuman mungkin itu karena yang saya bahas bukan IP saya sendiri, saya bukan haki saya sendiri, saya sih. Wah ini kayak perlu dukungan channelnya biar aktif ini. Nanti tak saya bintang tamu wes. Narasumbernya di channel panjenengan lah biar apa. Boleh kita bahas superhero nanti ya. Superhero fokus itu. Nah, jadi ada itu ya. Terima kasih sekali masukannya dari banyak hal dunia superhero, dunia penulisan sampai konversinya ke media lain. Nah, istilahnya siapa tahu nih dengan adanya acara podcast Pak RT bersama Mas Yesar bisa menjadi inspirasi panjenengan semua, pemirsa semua. Karena kita sukses sendiri itu sudah hal biasa, kalau sukses bersama itu luar biasa. Oke, terima kasih Mas Yesar. Terima kasih Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, selamat sore. Sampai jumpa lagi. Bye. Kendal Novel Award 2022 juara 1 dengan kambing betina peranakan Etala diberikan kepada Mas terima kasih semua. Langsung Prof, sekalian Prof. Juara satunya Mas Yoser, angel banget ya, Mas Yoser. Berfoto dulu, sekalian, piagamnya Prof, sekalian, nggih. Mbak Wahyu, kemudian Mbak Salwa,
Mbak Safina, Mas Yusan. Bawaannya bisa no? Sebagai penghormatan ya, jadi yang juara bernama Mas Yesar, monggo. Sekalian hadiahnya di Salah. sekalian ya. Matur nuwun Profesor Majirin. Selanjutnya monggo disilakan untuk ceramah tambah. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Selamat kepada semua pemenang. Semoga dari ini bisa tambah semangat untuk berkarya, bisa tambah semangat untuk melanjutkan bakat-bakat mereka ya. Oke, ini ada dari Pak Presiden Pelataran Sastra Kaliwungu, dari Sangkar Arah, dari Kendal Tekstil. Iya. Oke, sesi foto dulu ya yang hadiahnya ini. Ya gitu. Sekalian sama Pak ini Mas Naka sama Pak Pres. Sekalian Mas Heri ya. Kita di samping aja ya Bu ya. Gak usah ngetok. Sekrek. Kebetulan untuk karya saya ini sebenarnya itu adalah karya yang sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saya refreshkan karena memang dari persyaratan lomba ini harus update, harus yang terkini ya. Jadi itu agak prosesnya sebenarnya agak nggak sebentar. Nah, yang saya catat di sini bahwa dengan adanya Kendal Novel Award 2022 ini insya Allah akan menjadi tonggak sebagai awal dari lebih luasnya ya seni dan sastra yang ada di Kabupaten Kendal, dan mudah-mudahan nanti bisa sampai ke tingkat Jawa Tengah, kemudian sampai nasional, mungkin bahkan sampai internasional, dan tahun-tahun berikutnya juga akan ada. Mungkin tidak selalu saya, mungkin akan ada bibit-bibit baru yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Kemudian terkait dengan seni dan budaya itu ada apa yang lahir dari karya karsa ya, dari karsa kemudian menjadi cipta. Nah, di situ tentunya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu tertuang menjadi suatu hasil, dan mudah-mudahan bisa dapat dinikmati oleh halayak luas. Nah, dari situ juga kita berharap seperti adanya kegiatan ini memberikan manfaat juga kepada masyarakat sekitar ya. Kita ada acara, kita ada di alam, kemudian ada kuliner, juga memberikan kontribusi ke masyarakat sekitar. Jadi seni, budaya, sastra itu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Dan satu lagi, saya kebetulan termasuk pegiat hak atas kekayaan intelektual. Jadi mungkin kita saya menghimbau kepada semuanya juga bahwa kita untuk saling menghargai ya, untuk karya seni, sastra, kekayaan intelektual yang diciptakan siapa saja, dan di situ juga mudah-mudahan semakin berkurang yang pembajakan. Ini karena saya tidak mempersiapkan dengan baik, ini mungkin kurang terstruktur, maaf ya. Yang demikian dari kami, terima kasih, dan saya kembali ucapkan kepada panitia dan juri dan segenap masyarakat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya dong. Dengan diserahkannya tadi hadiah beserta pengumuman pemenang juara Kendal Novel Award 2022, maka berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pendukung, semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Mohon maaf atas semua kesalahan dari kami, mau disengaja maupun
Tidak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam